Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency dan bidang keuangan lainnya ya teman-teman. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai pinjol ya, atau aplikasi pinjaman online teman-teman. Ya teman-teman, silahkan disimak konten ini ya. Di sini saya ingin membahas dari awal teman-teman, agar teman-teman itu paham ya, yang pemula maupun yang baru menemukan channel ini, ataupun para subscriber yang ada di channel ini ya. Yang mana di sini informasi pinjol ini kita harus mengetahui secara pelan-pelan teman-teman, agar kita paham ya. Dan di sini saya ingin membedah cara membedakan pinjol yang ilegal dan pinjol yang legal ya. Jadi pinjol yang resmi yang OJK itu seperti apa, dan juga pinjol yang ilegal yang sangat meresahkan itu yang seperti apa ya. Silahkan simak konten ini. Jadi yang pertama adalah regulator ya. Jadi regulator di sini pinjol yang ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya ya. Sedangkan pinjol yang legal atau yang ada ya, dan yang terdaftar resmi di OJK, di sini berada di dalam pengawasan OJK ya, atau mempunyai izin dari OJK ya, sehingga sangat memperhatikan aspek-aspek daripada kelangsungan atau aspek-aspek perlindungan kepada masyarakat teman-teman. Jadi untuk yang pinjol ilegal ini tidak ada regulator khusus ya yang bertugas mengawasi kegiatannya. Jadi di sini bergerak sendiri teman-teman. Jadi mereka itu bikin aplikasi sendiri, bikin regulasi sendiri, bergerak sendiri ya, dan menentukan bunganya sendiri ya. Walaupun benar mereka memberikan suatu pinjaman langsung cair, langsung bisa diambil, tapi secara kesepakatan mereka itu bergerak sendiri tanpa ada izin atau tidak memiliki izin kepada OJK teman-teman. Jadi mereka sewenang-wenang bisa memberikan bunga yang sangat tinggi ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu mereka tidak memiliki regulator teman-teman, atau tidak ada izin ya. Jadi secara langsung mereka itu tidak melakukan izin teman-teman kepada OJK ya. Dan untuk pinjol-pinjol yang legal di sini jelas mereka secara langsung mendaftar dengan regulasi yang ada di OJK. Jadi mereka memiliki izin di OJK dan memiliki pengawasan langsung di bawah OJK. Jadi mereka itu aman teman-teman. Jadi mengikuti aturan OJK dan aturan pemerintah ya, dan tidak terlalu memberatkan masyarakat. Dan yang kedua di sini ada bunga dan denda ya. Jadi untuk pinjol yang ilegal ini biasanya mengenakan bunga ya, dan denda yang sangat besar ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Dan ini tidak transparan teman-teman, jadi langsung tahu-tahu tagihannya besar, tagihannya banyak itu ya. Sedangkan pinjol yang legal atau yang resmi ini memang harus ada laporannya teman-teman, mengenai bunga dan mengenai denda maksimal ya. Jadi harus lapor kepada OJK mengenai sistem daripada pinjol atau pinjaman online di dalam aplikasinya itu ya. Jadi sudah sangat jelas sekali dan sangat resmi ya teman-teman untuk pinjol yang legal. Dan di sini sebagai informasi ya, ini ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI ya. Di sini mengatur biaya pinjaman maksimal itu 0,8% per hari, dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. Dan AFPI sendiri ini merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha atau fintech atau aplikasi-aplikasi pinjol yang lainnya ya teman-teman, khususnya yang bertipe peer-to-peer atau P2P ya, atau fintech ya, dalam pendanaan online Indonesia, atau kurang lebih pinjol itu sendiri ya teman-teman. Jadi AFPI di sini mengawasi daripada aplikasi-aplikasi pinjol ya teman-teman, karena di sini AFPI di sini langsung ditunjuk oleh OJK teman-teman sebagai asosiasi resmi ya, penyelenggara layanan pinjaman uang yang berbasis teknologi di Indonesia. Itu sebagai informasi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini pengurus ya teman-teman. Jadi untuk pinjol-pinjol ilegal di sini tidak ada standar pengalaman apapun dalam hal kepengurusan ya, atau dalam hal manajemennya itu tidak jelas teman-teman. Sedangkan untuk yang pinjol-pinjol yang berizin atau yang legal, yang resmi di sini karyawan-karyawan atau manajemennya itu harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun teman-teman di dalam industri
jasa keuangan ya, atau dalam hal manajerial. Jadi tidak seperti, mohon maaf, seperti bank plecet itu ya, seperti yang di desa-desa, di kampung-kampung itu ya, itu kalau di dalam aturan ini itu mereka harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun teman-teman dalam hal industri jasa keuangan ya. Jadi bersifat legal ya teman-teman. Jadi secara pendidikan itu mereka memiliki, teman-teman, memiliki basicnya ya. Jadi tidak asal-asalan dalam hal merekrut karyawan di dalam pinjol itu sendiri, teman-teman. Kemudian ini yang keempat ya, ini perbedaan pinjol yang legal dan ilegal, teman-teman. Ini perbedaan yang sangat mencolok sekali ya, dari sisi cara penagihannya, cara penagihannya ya teman-teman. Kalau untuk pinjol yang ilegal ini di sini biasanya melakukan cara-cara kekerasan ya, atau cenderung mengancam dan mungkin menggunakan calo-calo atau menggunakan bodyguard ya teman-teman, yang mana langsung mengambil atau langsung ya seperti itulah. Jadi di sini cara penagihannya itu sangat tidak sopan dan tidak etis sekali ya. Jadi secara kasar ya teman-teman, ini untuk pinjol-pinjol yang bersifat ilegal. Sedangkan untuk pinjol yang legal, yang resmi, ini biasanya sudah memiliki roadmap ya teman-teman, atau sudah memiliki sertifikasi, atau sudah memiliki cara bagaimana mengenai penagihan ini ya. Jadi sudah terstruktur dengan rapi, sudah ada ya alurnya teman-teman, karena di sini sudah diawasi langsung oleh AFPI ya. Jadi memiliki kode-kode etik yang lebih sopan dan lebih bersifat secara diplomatis ya teman-teman. Sedangkan untuk kantor sendiri, untuk kantor pinjol-pinjol yang ilegal di sini ini sangat ditutup-tutupi ya teman-teman. Jadi biasanya berada di luar negeri untuk menghindari kejaran daripada aparat hukum ya. Sementara untuk aplikasi pinjol yang resmi di sini memiliki kantor yang sangat jelas, yang bisa kita lihat ya, yang mana sudah terdaftar di OJK ya. Dan kemudian untuk syaratnya, biasanya untuk pinjol yang ilegal di sini biasanya syaratnya sangat mudah sekali teman-teman. Jadi teman-teman butuh modal berapa langsung dikasih ya. Jadi mereka dengan mudah melepaskan dananya kepada masyarakat tanpa perlu mengetahui fungsi daripada dana yang akan teman-teman pinjam. Jadi langsung dikasih ya teman-teman. Sedangkan untuk pinjol yang bersifat legal, biasanya di situ harus ada keterangannya, kalau tidak salah itu harus digunakan untuk modal usaha ya teman-teman. Jadi tidak langsung bisa dicairkan dengan mudah ya. Jadi harus memiliki tahapan atau prosedur ya teman-teman. Kalau untuk yang pinjol yang ilegal di sini biasanya langsung mudah cair, tapi ya itu tadi, cara penagihannya kasar dan bunganya sangat tinggi, dan di sini sangat meresahkan masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, perbedaan pinjol legal dan pinjol yang ilegal. Jadi di sini sangat jelas sekali dan sangat ketara bahwa pinjol-pinjol yang ilegal di sini sangat meresahkan masyarakat ya. Dan di sini OJK secara resmi telah memblokir pinjol-pinjol yang ilegal teman-teman. Oke rekan-rekan, sekian dulu ya konten dari saya mengenai pinjol, yang mana di situ sudah sangat jelas sekali informasinya mengenai pinjol ilegal dan pinjol legal ya. Dan jika teman-teman suka silahkan klik like, dan jika teman-teman memiliki masukan atau pendapat yang lain silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe. Dan untuk video saya selanjutnya di sini nanti saya akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi pinjol yang diblokir OJK teman-teman. Jadi silahkan di subscribe ya. Terima kasih.